Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran geografi kelas 10 pada bab 1, pengetahuan dasar geografi. Kali ini kita akan membahas dengan tema pengertian geografi, objek geografi, dan aspek geografi. Nah, pada saat kalian mendengar kata geografi, kira-kira apa yang kemudian terlintas dalam pikiranmu? Apakah itu ilmu tentang bumi? Ataukah itu ilmu yang mempelajari tentang tempat-tempat di dunia? Ataukah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat peta? Secara etimologi, geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo dan grafein. Geo berarti bumi, sedangkan grafein berarti tulisan. Maka geografi berarti tulisan tentang bumi. Tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah geografi adalah Eratosthenes, seorang ilmuwan dari Yunani. Menurutnya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan dan menggambarkan keadaan bumi. Kita juga harus mengenal pengertian geografi dari beberapa tokoh. Menurut Claudius Ptolemaeus, geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Menurut Preston E. James, geografi adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Andes H.R. Bintarto, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, progres, dan keberhasilan pembangunan. Sedangkan menurut Daljuning, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Dan menurut Ikatan Geografi Indonesia atau disingkat dengan IGI, hasil seminar dan lokakarya di Semarang pada tahun 1988 menyimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Di awal perkembangannya, geografi hanya mencatat fenomena yang ada di permukaan bumi. Namun dalam perkembangannya, geografi mempelajari hubungan fenomena fisik dengan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Maka sekarang objek geografi bertambah luas. Secara umum, objek studi geografi ada 2 jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah semua yang menjadi sasaran atau hal yang dikaji dalam studi geografi. Geografi mengkaji semua fenomena yang terjadi di permukaan bumi atau disebut dengan fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer itu sendiri terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama adalah litosfer, yang kedua adalah hidrosfer, yang ketiga atmosfer, yang keempat biosfer, dan yang kelima adalah antroposfer. Litosfer merupakan lapisan batuan penyusun kerak bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas berbagai fenomena cuaca dan iklim. Hidrosfer merupakan lapisan air yang meliputi perairan di darat
dan perairan di laut. Sedangkan biosfer adalah merupakan lapisan kehidupan berupa flora dan fauna serta interaksi di dalamnya. Dan antroposfer merupakan lapisan manusia yang merupakan tema sentral dari tema lapisan geosfer lainnya. Objek geografi yang kedua disebut objek formal. Objek formal berkaitan dengan cara pandang, analisis, atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam mempelajari objek material. Secara umum, terdapat 3 cara pandang atau pendekatan yang digunakan dalam geografi. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan atau spatial approach, yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Cara pandang atau pendekatan inilah yang kemudian membedakan geografi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian bagaimana sih cara pandang atau pendekatan geografi ini dapat membedakan dengan ilmu yang lainnya? Contohnya pada saat kita mengamati harimau. Harimau merupakan objek material yang ada di lapisan biosfer, yang tidak hanya dipelajari oleh geografi, tetapi juga dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Jika harimau dipelajari dalam ilmu biologi, maka ilmu ini akan menganalisis harimau tersebut dari struktur tubuhnya. Misalnya, jumlah kakinya ada berapa, kemudian bentuk matanya seperti apa, dan sebagainya. Sedangkan dari sudut pandang ilmu fisika, maka harimau itu akan dipelajari berapa kecepatannya pada saat dia berlari. Sedangkan ilmu geografi, melalui cara pandang atau pendekatan ke ruangan, akan mengamati harimau tersebut untuk mengetahui peta persebaran harimau di suatu wilayah. Lewat cara pandang ke lingkungan, geografi akan mengkaji bagaimana kelompok harimau tersebut akan mempengaruhi lingkungannya. Apakah dia akan merusak lingkungan atau dia justru bisa memperbaiki lingkungannya. Sedangkan jika dilihat dari pendekatan kompleks wilayah, maka akan menggabungkan dua pendekatan sebelumnya. Dia akan melihat apakah sekelompok harimau tersebut hanya akan mempengaruhi wilayah lingkungannya, ataukah dia juga akan mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya. Ilmu geografi mengkaji semua objeknya dari dua aspek besar, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik atau sosial. Aspek fisik adalah semua fenomena alam yang bisa diamati, meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek abiotik. Aspek ini berkaitan dengan benda atau material tak hidup seperti tanah, air, dan kondisi cuaca iklim di suatu wilayah. Yang kedua adalah aspek biotik. Aspek ini berkaitan dengan flora dan fauna. Dan yang ketiga adalah aspek topologi. Aspek ini berkaitan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas area, dan batas-batas wilayah yang memiliki ciri khas. Aspek non-fisik atau sosial adalah aspek yang berkaitan dengan aktivitas manusia, meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek ini berkaitan dengan unsur-unsur sosial seperti adat istiadat, tradisi, komunitas, dan kelompok masyarakat. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ini berkaitan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri,
perdagangan, transportasi, pasar, dan semua yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah aspek budaya. Aspek ini berkaitan dengan unsur pendidikan, bahasa, agama, kesenian, dan ragam budaya. Dan yang keempat adalah aspek politik. Aspek ini berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan unsur pemerintahan dan kebijakan daerah. Demikianlah pembahasan kita tentang pengertian objek dan aspek geografi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.